wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Pancasila. Hai, apa kabar? Saat ini kita akan sedikit berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar pengembangan ilmu. Dengan saya, Rizky Ismail, dan rekan saya, Nama saya Muhammad Yusuf Warnomo, saya Warmawan di podcast di Kita Pancasila. Menurut saya, pendidikan Pancasila itu penting karena dengan kita mempelajari Pancasila, banyak nilai-nilai yang bisa kita amalkan dan membuat kita bisa lebih mengenal jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi pemersatu bangsa dan juga menjadi panduan sistem etika dan moral. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Menurut pendapat saya, kenapa Pancasila itu sangat penting bagi bangsa negara, yaitu karena Pancasila mencakup nilai dan etika dalam memimpin kehidupan sehari-hari serta menjadikan kita sebagai kepala negara. Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila meliputi yaitu panduan moral etika, cermin kepribadian bangsa, perlindungan hak dan kewajiban warga negara, dan penjaga stabilitas nasional. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, warga negara dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Itu menurut pendapat saya. Menurut saya, Pancasila itu sangat penting bagi diri sendiri, yaitu supaya menuntut kita untuk adil dan saling menghormati dan juga berilmu dan Kenalkan, nama saya Rizky Ismail, calon sarjana teknik. Saya punya mimpi atau keinginan untuk membuat sebuah yang lebih ramah dengan kawasan karena ingin mengurangi eksploitasi alam dan kualitasnya sudah ada sekarang, yaitu kendaraan listrik yang mana untuk pembuatan baterai transportasi tersebut banyak mencemari lingkungan di daerah sekitaran tambang nikel. Proyek atau keinginan saya ini berkaitan dengan kelima Pancasila sebagai 5, yaitu bagaimana dengan Dan perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Warnomo, calon sarjana teknik informatika. Saya mempunyai mimpi yaitu membangun atau membuat sebuah aplikasi edukasi yang mengajarkan penggunaan tentang keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi, di mana aplikasi ini berisi tentang video bermanfaat serta nilai-nilai positif yang terkandung di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini kedepannya bisa bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia karena mengajarkan nilai-nilai tentang Pancasila, tentang menghormati hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi. Pembuatan aplikasi ini mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang pendapat saya atau mimpi saya di suatu hari nanti. perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya sebagai calon teknik informatika bermimpi untuk membuat aplikasi pelestarian budaya lokal. Dengan menyediakan informasi tentang budaya dan tradisi Indonesia, aplikasi ini menyediakan seni, tari, musik, dan bahasa daerah. Penggunaan dapat belajar tentang warisan budaya lokal seperti ikut serta dalam program pelestarian budaya dengan cara mendukung kegiatan kebudayaan atau membeli produk lokal. Nah, untuk aplikasi ini masuk di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Jadi aktivitas kita tetap mesti didasari etika keilmuan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah atau ideologi bangsa. Tepat sekali, Pancasila sebagai falsafah atau filsafat bangsa. Dan Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila memiliki ciri berpikir filsafatan yakni seperti radikal, universal, koheren, dan rigid. Jelaskan menurut Anda konsep hierarki piramidal sila Pancasila. Menurut saya, konsep hierarki piramidal dari sila-sila Pancasila dijelaskan dengan antara sila yang tersusun secara sistematis dan saling mendukung. Dalam konsep ini, sila-sila Pancasila diibaratkan sebagai bangunan piramida, di mana setiap sila memiliki peran yang penting dan saling kaitan. Di mana sila-sila itu terdiri, yaitu yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dua, manusia yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi menurut Anda, sistem filsafat yang bersifat koheren itu seperti apa? Artinya berhubungan satu sama lain, cara runtut tidak mengandung pernyataan bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Berarti jadi kesimpulannya konsep hierarki piramida Pancasila itu memperlihatkan atau menjelaskan bahwasanya sila atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu saling terkait satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Jadi dimulai dari sila pertama sampai dengan sila terakhir itu berurutan. Dari sila pertama itu kalau sila pertamanya maka akan kamu menyambung ke sila-sila berikutnya. Jadi mungkin intinya Pancasila itu koheren dan saling terikat satu sama lain. Selain itu, Pancasila juga merupakan sistem etika. Artinya penilaian baik dan buruk apa yang kita lakukan atau tindakan kita didasarkan pada nilai Pancasila. Betul, disebut baik jika sesuai dengan Pancasila dan dianggap buruk jika bertentangan dengan nilai. Ya, sudah melayaknya semua warga negara menyadari dan memahami itu. Hasil analisa saya melihat sudah ada beberapa masyarakat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi antar umat beragama. Misalnya antara umat Muslim dan Kristiani. Walaupun ada rumah ibadah orang Muslim berdekatan dengan orang Kristen misalnya, tapi mereka tidak saling ketika satu di antara yang lainnya yang melaksanakan ibadah. Saya juga punya fakta dan bukti bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila, penyebaran berita hoax yang memecah belah masyarakat berkesudahan dengan nilai sila ketiga sesuai di Indonesia karena dapat merusak pemerintahan dan persatuan bangsa. Miris sekali ya, masih ada beberapa warga negara yang beretika kurang baik. Malah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup kita. Kira-kira solusinya apa ya? Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara seperti meningkatkan literasi digital, terus menggalakkan kampanye anti hoax, menegakkan hukum dengan tegak, dan memperkuat nilai kebangsaan. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi atau mencegah berita-berita hoax yang sedang tersebar di mana-mana. Saya setuju. Bagaimana dengan data Anda? Saya punya cara lain untuk mengatasi penyebaran hoax yang ada dalam masyarakat. Diperlukan berbagai pendekatan yang melibatkan keluarga, teknologi,
tokoh masyarakat reguler platform digital dan meningkatkan kesedaran sosial. Lingkungan informasi yang sehat dan menjaga persatuan bangsa sesuai nilai ketiga Persatuan Indonesia. Dan harapan semua warga negara menjadi sipil atau warga yang baik yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila adalah identitas dan kita bangsa Indonesia. Thank you for watching di kita Pancasila Podcast. Sampai bertemu kembali di podcast kita selanjutnya. Bye.